Kita, umat Tuhan, tentunya kita melakukan ibadah ini bukan sesuatu yang keadaan terpaksa, tetapi suatu perbuatan kita untuk memang menghampiri Tuhan di dalam kita menaikkan doa, bahkan berharap kepada Dia tentang hidup kita yang kita sedang juga menantikan pemeliharaan Kristus Yesus. Ya, tentunya firman Tuhan yang kita selalu mendengar dan membaca, tentunya keajaiban-keajaiban Tuhan masih tetap ada dan terjadi. Ya, mujizat-mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Kita yang percaya tentunya kita akan melihat perbuatan Tuhan dari surga. Tuhan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya di muka bumi ini. Sejarah iman, sejarah keselamatan itu tetap terlaksana sampai hari ini. Dimana kalau ada berbagai-bagai musibah atau kesukaran atau penyakit, di situ tidak akan menjadi sebuah bencana bagi anak-anak Tuhan, ya, bagi orang-orang percaya. Tentunya ini semua adalah bagian penggenapan firman Tuhan, sehingga kita harus mengerti bahwa kita hidup saat ini bukan untuk kita sendiri, tapi hidup karena kehendak Allah. Allah menghendaki kita hidup supaya kita menerangi dunia ini, kita menjadi saksi Kristus bahwa Kristus mengasihi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini. Kita terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 29 bagian B, dan yang kedua Injil Matius 5 ayat 13. Bunyinya demikian. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagian yang kedua dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13, bunyinya demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari ini dari dua bagian pembacaan kita dari firman Tuhan ini dari Injil Matius tadi, saya memberi tema Yesus Kristus sumber hikmat bagi iman Kristen. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat 29 bagian B dari Injil Matius pasal 11 ini, Yesus Kristus memberi suatu perintah kepada murid-muridnya, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar Yesus dan murid-murid Yesus ketika Yesus melakukan pelayanan-pelayanan di daerah-daerah Galilea. Saudara, di sini kita mau melihat bahwa penegasan dan penekanan Yesus Kristus tentang belajarlah padaku. Ya, kalau kita mengangkat tema tadi Yesus Kristus sumber hikmat bagi iman Kristen, maka tentunya untuk mendapatkan hikmat itu tidak bisa dengan cara lain kecuali dengan cara belajar. Belajar, Yesus Kristus telah menyediakan sebuah jalan terbuka bagi setiap orang, baik murid-murid Yesus maupun orang-orang di sekitar murid-murid Yesus yang mendengar pengajaran Yesus Kristus. Nah, di sini tentunya penegasan Yesus tentang belajar, apa maksudnya? Belajar daripadaku, kata Yesus.
Nah, jadi memang manusia yang ada di dunia ini tentunya telah kehilangan pengetahuan kebenaran, telah kehilangan pengetahuan murni tentang keilahian dan tentang Allah yang Maha Suci. Itulah sebabnya karena faktor-faktor ini Yesus berkata, belajarlah daripadaku. Kita mau melihat kejadian ini memberikan sesuatu contoh dan penerangan kepada kita bahwa banyak orang telah kehilangan pengetahuannya tentang keilahian. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24, di situ sudah membuktikan bahwa banyak orang telah menjalani jalan hidup yang sesat dan salah. Dan kita melihat di dalam ayat 20 dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ini salah satu bagian tentang keadaan manusia atau orang-orang yang ada di sekitar Yesus Kristus hadir. Di situ memang mereka telah melihat banyak mujizat, tetapi mereka tidak memahami tentang keilahian yang ada dalam mujizat itu. Inilah pertanda kehilangan pengetahuan di tengah manusia tentang keilahian. Ya, saudaraku, jadi seharusnya dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu harus menuntun mereka kepada kesadaran bahwa mereka harus bertobat. Karena mujizat itu pertanda bahwa Allah melawat mereka, Allah datang di tengah mereka supaya mereka menghormati Allah, lalu kemudian mereka harus menyesali dosa-dosa mereka. Karena mujizat merupakan suatu penjelasan dan pengajaran bahwa Allah itu mengasihani manusia. Sedangkan manusia sendiri harus menyadari bahwa dia adalah orang-orang di dunia ini yang selalu berbuat dosa. Nah, jadi di sini tentunya karena mereka tidak bertobat, itu pertanda bahwa pengetahuan mereka telah hilang tentang keilahian, tentang Allah yang Maha Suci. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sehingga membuat mereka tidak peka tentang kesucian Allah. Jadi kalau tanda-tanda zaman hadir di muka bumi, lalu manusia tidak merasakan bahwa itu sesuatu perbuatan Allah, itu pertanda pengetahuan mereka telah hilang tentang kehadiran Allah. Nah, jadi disinilah yang menyebabkan Yesus harus menegaskan mereka, belajarlah daripadaku, maka kamu akan mengenal Allah. Ini. Jadi saudara-saudaraku, ini sebuah penegasan. Jadi belajar, ya. Jadi untuk mendapatkan hikmat itu kita belajar bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang pandai, bukan dari nenek moyang kita yang bernama Adam, atau nenek moyang kita yang bernama mungkin Nuh, atau tokoh-tokoh yang lain, atau para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak pernah berkata kepada orang-orang yang mendengar pengajarannya tentang firman Allah bahwa belajarlah daripadaku. Ini suatu pertanda bahwa para nabi tidak memiliki hikmat yang abadi. Mereka hanya mendapatkan hikmat sementara waktu kemudian hilang. Jadi tidak ada yang abadi di tengah hidup manusia, termasuk kategori para nabi. Maka dikatakan di sini Yesus berkata, belajarlah daripadaku. Hikmat itu ada padaku, kata Yesus. Pengenalan dan pengetahuan akan Allah itu ada padaku, kata Yesus.
Untuk kalian mengerti jalan kebenaran menuju kerajaan surga, belajarlah daripadaku, kata Yesus. Ini Yesus memiliki pengetahuan yang abadi, yang tidak bisa hilang daripada ingatannya tentang Allah, tentang kerajaan surga. Karena Yesus Kristus itu datang dari surga. Dia sendiri memiliki kepribadian Allah di dalam dirinya. Sehingga tentunya apa yang disampaikan oleh Yesus perlu kita terima. Perlu kita benar-benar belajar daripada Yesus. Tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki pengetahuan yang abadi tentang Allah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada. Dan itu hanya Allah berikan kalau Allah menghendakinya. Tetapi Yesus Kristus, dia memiliki pengetahuan itu karena di dalam dirinya ada memiliki pribadi Allah. Sehingga kalau belajar dari Yesus tentang kebenaran, tentang pribadi Allah, tentang keselamatan, tentang hidup kudus dan seterusnya, itu ada pada Yesus. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi ini kita tidak boleh kehilangan arah. Kita tidak boleh membawa diri kita kepada tempat yang lain untuk menemukan jalan-jalan kebenaran, jalan pengetahuan tentang Allah, jalan tentang surga. Tidak ada. Itulah sebabnya di sini kita diberikan sebuah penegasan oleh Yesus Kristus. Belajarlah daripadaku, kata Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini kalau kita mau melihat apa yang Yesus tegaskan tentang belajarlah padaku. Dalam bahasa Yunani dikatakan matete ab emo. Ya. Dalam bahasa Yunani bunyinya demikian. Matete ab emo. Artinya belajarlah daripadaku. Ya, dikatakan matete. Ya, kata matete ini adalah sebuah kata perintah. Ya, kata perintah yang bersifat present. Kata perintah yang bersifat present artinya bersifat kekinian. Ada dalam zaman sekarang. Di dunia ini. Jadi perintah hanya sesuatu yang bersifat kekinian, itulah yang bisa dibuat perintah. Kalau masa akan datang itu tidak akan mungkin. Itulah sebabnya hidup hari lepas hari itu selalu diisi dengan perintah Allah, perintah Yesus. Ini kita belajar namanya. Matete itu artinya belajar. Belajarlah. Jadi belajar itu suatu kita melakukan perintah Yesus. Belajar. Belajar dari Yesus. Belajar dari kata matete ini dari kata mantano ini mempunyai dua arah pengertian. Pengertian pertama, belajar dalam bentuk pengetahuan kita tentang keilahian, tentang kebenaran, tentang surga. Di sini itu pengetahuan yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti. Karena kata mantano ini ada mempunyai 3 tingkatan selain mengetahui, memahami, dan mendengar. Jadi tingkatan-tingkatan ini permulaannya tentunya kita dari mendengar. Belajar itu mulai dari mendengar. Jadi kalau orang tidak pernah mendengar Injil, dia tidak pernah belajar. Kalau orang tidak pernah membaca Alkitab, dia tidak pernah belajar. Itulah sebabnya kita harus selalu mendengar firman Tuhan. Itulah kesempatan kita belajar. Dan itu sebuah perintah yang kita telah jalankan, yang Kristus kehendaki. Mendengar. Setelah mendengar baru kita bisa masuk kepada tingkatan kedua yang disebut memahami. Oh, yang dimaksudkan Allah tentang kerajaan surga, tentang keilahian, tentang kekudusan itu seperti ini. Inilah yang dimaksudkan belajar. Lalu kemudian baru sampai kepada dikatakan kita mengetahui, menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sesuatu yang kita
bangun dalam diri kita bahwa kita tahu tentang kerajaan surga, kita tahu tentang Allah ada, kita tahu tentang kekudusan. Itulah yang disebut mantano. Ya, belajar. Nah, jadi belajar itu tentunya sekali lagi tidak bisa di luar Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah sumber pengetahuan tentang surga. Firman-Nya yang sudah ada, disediakan, di situ tertulis semua hal-hal yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai pengetahuan bagi kita umat manusia. Orang percaya di muka bumi. Ini yang kita mau mengerti apa yang Yesus kehendaki. Belajarlah daripadaku. Ya, lalu kita mau melihat belajar arah yang kedua ialah belajar melalui pengalaman dan praktek. Mantano bukan saja berada dalam kisaran pengetahuan, tetapi mantano mempunyai arah sampai kepada pengalaman, dan kita bisa mempraktekkan. Jadi ini belajar. Jadi belajar mempunyai dua tingkatan tadi, mulai dari kita mendengar dan mengerti menjadi tahu, lalu masuk kepada tingkatan yang kedua bahwa kita belajar mempraktekkannya dan mengalaminya. Ini bahwa apa yang Yesus perintahkan dari kata mantano ini, ya matete itu berarti bahwa kita akan mengalami apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu tentang kekudusan Allah, tentang kasih Allah, tentang kebenaran Allah, itu kita akan jalani dan mempraktekkan dan alami. Itu belajar. Sehingga pengetahuan iman Kristen ini bukanlah pengetahuan hanya bersifat dalam teoritis di dalam nalar-nalar manusia. Bukan teori-teori saja. Tapi kita akan mengalami apa yang disebut jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa, jalan pemulihan. Itu mantano. Nah, jadi Yesus berkata belajar itu artinya bahwa kita itu akan dibimbingnya, tidak ditinggalkan sendiri. Belajar daripadaku itu artinya Yesus di depan, kita di belakang. Yesus memberi contoh, kita mengikutinya. Itu belajar daripada Yesus. Inilah guru yang terbaik. Dia tidak memberikan soal lalu suruh kita menjawab sendiri. Lalu kita mencari jawaban dari tempat lain. Bagaimana menjawab persoalan hidup ini. Bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Baik krisis, baik penyakit. Dari mana kita mendapat jawaban? Bukan seperti itu Yesus memberikan pelajaran. Yesus memberikan pelajaran ialah supaya kalau manusia atau kita di dunia ini menghadapi bencana, masalah, krisis, kita tahu di mana tempat menemukan jawabannya. Kita datang kepada Yesus bertanya, manakah jawaban yang engkau kehendaki dari krisis yang kami hadapi? Lalu Yesus akan berkata, ini jawabannya. Ialah kamu memanggil namaku, kamu berdoa datang kepadaku. Itulah menjadi pengalaman. Jadi pengalaman itu kita bisa mempraktekkan. Oh, Yesus berkata Allah menyertai kita. Yesus berkata bahwa Allah membuka jalan-jalannya bagi kita, sehingga kita tidak akan mengalami jalan buntu. Allah ada dengan kita. Dia melakukan mujizat-mujizat untuk menyingkirkan semua rintangan-rintangan yang menghambat hidup kita. Itu menjadi pengalaman. Jadi mantano itu sampai ke tingkat pengalaman praktek. Bahwa hidup kita di dunia ini tentunya mempunyai relasi dengan teori yang kita terima. Firman yang kita dengar itu mempunyai relasi atau korelasi dengan perbuatan atau kehidupan kita di dunia ini. Tidak bisa ada jurang pemisah antara iman dan pengalaman hidup. Ini mantano, belajar. Jadi belajar dari Yesus itu seperti itu. Selalu ada korelasi atau hubungan sebab akibat. Di mana kita mengerti firman, kita akan melihat praktek iman itu.
Jadi kalau ada masalah-masalah di dunia ini sudah tidak bisa menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Kita tahu kemana kita temukan jawabannya. Yaitu kita datang kepada Tuhan. Kita sudah dilatih, diajar apa itu berdoa, apa itu meminta. Disitulah kita akan menemukan bahwa disitulah Tuhan akan melakukan pertolongan. Immanuel. Ini dia belajar. Jadi kalau kita sudah mendengar firman, kita menjalani hidup hari lepas hari, itu kita sedang ada dalam proses belajar. Jadi selama hidup kita di dunia ini, kita disebut belajar. Kita tidak pernah memiliki satu hari istirahat kita tidak belajar. Sekalipun kita sudah memasuki usia yang tua, belajar pun tetap ada. Belajar iman. Hidup iman itu belajar terus menerus, diisi dengan pengetahuan iman kita kepada Kristus Yesus. Nah, inilah yang disebut belajar, memiliki dua arah. Ya, jadi tentunya kita selama di dunia ini pun kita tidak pernah bisa berhenti membaca firman Tuhan. Kita tetap membaca Alkitab, mendengar firman-Nya, Injilnya. Di situ akan terus mempertajam atau menambahkan pengetahuan kita. Dan kemudian pengalaman kita semakin hari semakin naik. Jadi hidup kita lagi bukan seperti anak-anak, tapi suatu waktu dewasa. Pengalaman hidup akan menuntun kita menjadi orang yang dewasa sampai dewasa penuh. Itulah belajar. Maka iman Kristen memiliki sumber hikmat dari Yesus Kristus. Kita memiliki iman Kristen tidak bisa datang begitu saja tanpa melalui proses belajar. Maka Yesus tepat mengatakan, belajarlah daripadaku supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kamu mengerti mana yang Tuhan kehendaki. Kalau kamu bersalah, kamu harus mengaku dosa. Kalau kamu telah melakukan hukum-hukum yang Tuhan tidak kehendaki, kamu sadar dan kamu mengaku dosa. Dan pengakuan dosa di sini sangat penting. Ini adalah proses belajar. Karena manusia tidak bisa langsung secara otomatis ketika dia mendengar firman, dia langsung dewasa dan mengerti. Dia harus melalui proses yang disebut mulai bertobat sadar. Oh ya, saya salah. Dia bertobat, mengaku dosa. Ini belajar. Jadi pertobatan merupakan bagian daripada proses belajar. Karena kita belum sempurna dalam satu hari. Dalam proses hidup kita sampai kepada masa kita dipanggil Tuhan, itu kita belajar terus. Dan di situ proses itu bertobat itu tetap terus jalan. Kalau hari ini kita belajar, besok kita menemukan sesuatu kesalahan, kita perlu bertobat atau mengaku dosa. Seperti itu disebut belajar. Jadi belajar daripada aku, kata Yesus, seperti itu. Maka Yesus, Sang Juru Selamat, penebus dosa, selalu mengampuni dosa, kesalahan, kelemahan kita di saat-saat kita sedang belajar. Jadi iman Kristen adalah iman yang membawa manusia ke dalam proses belajar tentang kebenaran Allah, tentang kehadiran Allah, tentang karya Allah, tentang kerajaan surga, dan semua yang berhubungan dengan kerajaan surga yang ada di tengah dunia ini, di dalam hidup manusia, dan di dunia yang akan datang. Itulah iman Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam bagian ini kita sudah melihat bagaimana pengetahuan kita tentang belajar. Dan kita bisa mengerti hal-hal yang purbakala, yang zaman dahulu kala. Karena firman Tuhan memberitahukan itu kepada kita. Menjadi pengetahuan sehingga kita mengerti, tahu siapakah nabi-nabi itu. Siapakah orang pertama manusia pertama di dunia ini. Karena firman Tuhan berkata demikian. Sehingga firman Tuhan tidak boleh lalai dalam hidup kita. Ini pengetahuan kita yang sangat-sangat membahagiakan hidup kita sebagai manusia di muka bumi. Kemudian kita mau melihat bagian yang kedua di dalam Injil Matius pasal 5, menerangkan tentang bagaimana kita ini harus belajar. Dikatakan Matius pasal 5 ayat 13 demikian.
Bunyinya firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam dunia, dalam bahasa Yunani, humeis este to halas tes ges. Humeis, kamu. Este adalah to halas, garam. Tes di antara ges manusia di dunia ini. Jadi, saudara-saudaraku, garam di antara manusia di dunia. Kalau Yesus katakan, kamu yang sudah belajar tentang pengetahuan-pengetahuan keilahian, maka kamu sebenarnya adalah garam dunia. Jadi hanya orang-orang yang belajar tentang Injil, mereka itulah adalah orang-orang yang diibaratkan dengan garam. Ya, garam saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang ditekankan oleh Yesus, garam diangkat sebagai sebuah katakanlah perumpamaan atau perbandingan, ya, bahwa kalau garam itu semua orang sudah tahu bahwa garam itu adalah asing, ya. Garam itu berada di sekitar laut, ya. Tentunya garam itu adalah satu benda yang memang telah dipakai oleh manusia sebagai bahan-bahan untuk kesehatannya dia, ya, baik untuk dalam dunia medis, ya, pengobatan-pengobatan tradisional maupun dalam cita rasa atau pengawetan terhadap makanan-makanan yang supaya tidak mudah busuk, ya. Ini garam. Nah, jadi garam itu dia ada di laut, dia tidak bisa jadi garam kalau tidak diproses. Garam itu tidak bisa ada kalau dia tidak bisa diambil dari laut, disaring, lalu kemudian dikeringkan, lalu kemudian dibersihkan. Ini proses. Maka kalau kita mau melihat apa yang dimaksudkan garam oleh Yesus, ini adalah garam yang sudah siap dipakai. Kalau kamu mendengar Injil, itu berarti kamu sudah mengalami proses untuk menjadi garam. Kamu sudah siap dipakai untuk mengatasi persoalan-persoalan dunia. Nah, jadi di sini Yesus Kristus membuka sebuah wawasan, kesadaran tentang orang-orang yang datang kepada Yesus. Orang-orang yang datang kepada Yesus diingatkan atau disadarkan oleh Yesus bahwa kamu yang datang kepadaku dan belajar tentang firman yang kuajarkan kepadamu, kamu adalah garam. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kamu adalah garam, jagalah, gunakanlah garam itu. Ya, fungsikan garam itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tentunya garam ini akan terpakai di semua tempat-tempat yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Ya, jadi saudara-saudaraku, kalau kita mau melihat proses pembuatan garam, kalau garam itu tidak diproses secara tepat dan benar, dia tidak akan memperlihatkan kualitas garam yang baik. Garam itu tentunya kelihatan tidak bisa dipakai untuk semua kondisi kehidupan manusia. Maka di sini kita mau memperhatikan proses belajar itu sangat penting. Proses terus menerus. Proses yang tidak boleh henti-hentinya. Tidak boleh ada satu masa di mana kita berkata kita tidak mau mendengar Injil. Atau kita tidak mau berdoa. Kita tidak mau melakukan kebenaran. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa garam itu menjadi tawar.
Nah, kalau kita mau melihat istilah garam menjadi tawar, kalau dalam bahasa Yunani lagi dikatakan tohalas morante. Morante itu menjadi tawar. Nah, kata morante ini adalah bersifat aorist pasif subjantif. Artinya kata ini bisa mempunyai fungsi penghubung sekaligus aorist, artinya dia itu bersifat sungguh-sungguh, serius. Jadi dia merupakan benda penghubung. Jadi garam itu memang benar-benar sangat dibutuhkan. Contoh, kalau kita hari ini mau menyeberang sebuah sungai tanpa jembatan, kita tidak bisa tiba ke sana. Maka jembatan itu mempunyai fungsi penghubung, sangat berguna. Jadi kalau sesuatu yang bersifat penghubung, subjantif, itu sangat berguna oleh manusia. Sangat dibutuhkan. Jadi garam ditetapkan sebagai penghubung. Injil ditetapkan oleh Allah sebagai penghubung manusia dengan Allah. Makanya ini Injil sangat berguna. Sangat berguna bagi kehidupan kita. Jadi kita ini manusia memang membutuhkan hal-hal yang berguna. Semua itu datang dari Allah. Maka Allah memberikan yang berguna itu, yaitu Injil Yesus Kristus. Itu bersifat subjantif, bersifat penghubung. Ya, penghubung berarti ada relasi, ada komunikasi terus menerus karena ada hubungan internal kita dengan Allah. Maka garam ini bersifat subjantif yang sungguh serius. Morante. Nah, morante ini kalau diterjemahkan itu ada dua arti. Satu, menjadi tawar. Yang kedua, menjadi bodoh. Jadi tawar kalau dari sisi rasa, bodoh itu dari sisi kelakuan atau pengetahuan. Jadi kalau manusia tidak mendengar Injil, dia menjadi bodoh. Dia tidak tahu mana yang benar. Dia tidak tahu mana yang kudus, mana Allah dan mana yang bukan Allah. Maka Injil ini memberikan penerangan dan pengetahuan bagi manusia supaya manusia itu pandai dan berhikmat, cerdas. Maka Yesus Kristus adalah sumber hikmat iman Kristen. Nah, morante ini menjadi tawar ini itu sama dengan menjadi bodoh. Kalau garam itu tidak asin, bagaimana garam itu tidak asin? Garam itu tidak asin kalau dicampur dengan kotoran. Saudaraku, contoh, kalau garam ini yang sudah diproses bersih jadi garam, lalu kemudian dicampur dengan kotoran-kotoran binatang, maka garam ini tidak akan menjadi asin. Malah hilang rasa asinnya, menjadi yang lain. Maka disebut Injil tidak boleh dicampurkan dengan pengajaran-pengajaran setan-setan. Kotoran ibarat dengan pengajaran setan-setan. Pengajaran-pengajaran kegelapan. Semua bentuk-bentuk pengajaran penyembahan berhala yang tidak suci, yang semua bersifat berdosa, tidak bisa dipakai di dalam pengajaran Injil Yesus Kristus. Makanya pengajaran Injil Yesus Kristus harus murni, harus Injil, tidak bisa ditambahkan dengan kebudayaan manusia atau adat istiadat manusia. Jadi apa yang Allah sampaikan dari surga itu murni, harus kita terima dan kita pelajari. Itu saja baru kita disebut menjadi garam. Jadi kalau kita campurkan dengan adat istiadat tradisi manusia, maka garam itu menjadi tawar. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau garam itu menjadi tawar, kamu akan diinjak-injak. Ya, diinjak-injak. Tidak ada gunanya. Itulah sebabnya itu menjadi bodoh. Jadi kalau pengajaran dari surga dicampurkan dengan tradisi manusia, itu menjadi bodoh. Manusia menjadi bodoh. Tidak ada hikmat. Nah, ini saudara, di dalam Injil Matius pasal 5, ini sungguh membukakan kepada kita bagaimana
kita itu menjadi orang-orang yang bijaksana, cerdas di dunia ini. Hanya lewat Injil, datang kepada Yesus Kristus. Di dalam peristiwa, apa yang disebut kalau garam itu menjadi tawar, itu berbicara tentang masa akan datang. Kalau hari ini Tuhan sudah memproses kita menjadi garam, maka itu berbicara tentang dunia kekinian, dunia yang kita sedang mendengar Injil. Ketika kita sudah mendengar Injil, kita masuk di dalam dunia pengalaman di hari besok, kita harus menjalani Injil itu. Bukan menjalani yang lain. Kalau kita menjalani dunia yang lain, bukan Injil, maka akan menjadi bodoh. Di dalam pemahaman kebodohan ini mengakibatkan kesusahan. Saudara yang kekasih, kalau kita mempelajari zaman ini sekarang semua bisa mengerti sebagai zaman kesusahan. Karena corona dan membawa dampak krisis-krisis yang lain menjadi zaman kesusahan. Maka ini diterjemahkan dengan sebuah kebodohan, hasil kebodohan. Karena kesusahan datang bukan tanpa alasan. Bukan karena hasil kecerdasan manusia lalu datanglah kesusahan. Tetapi dimulai dari kebodohan. Maka di dalam Injil Matius pasal 5 ini menjelaskan bahwa ketika garam itu menjadi tawar, maka akan terjadi kebodohan. Nah, kalau kita mau menghitung zaman, maka zaman kebodohan itu tidak datang dengan secara otomatis. Itu mempunyai latar belakang sejarah. Bisa saja 20 tahun yang lalu, bisa saja 10 tahun yang lalu, bisa saja 5 tahun yang lalu. Jadi kebodohan di sini terjadi karena manusia meninggalkan kebenaran. Manusia meninggalkan pengetahuan tentang Injil Yesus Kristus. Manusia mengabaikan dan meremehkan Injil dari sorga. Sehingga terjadi manusia membusuk. Garam itu menjadi tawar. Fungsi garam sudah mulai habis. Sehingga terjadi kesusahan-kesusahan. Inilah yang disebut kebodohan manusia. Jadi saudara-saudara, jadi ini kita mau melihat bahwa untuk merubah zaman 20 tahun ke depan harus mulai dengan Injil di hari ini. Injil ini harus dijalani hari lepas hari. Sehingga ketika memasuki 20 tahun depan, sejahtera selalu ada. Pemeliharaan Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir dengan kemuliaannya, dengan berkatnya di muka bumi, di tengah-tengah umat manusia. Ini pelajaran. Pelajaran yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Bahwa kalau kita mau merasakan kerajaan Allah di tengah hidup kita, maka kita harus selalu memiliki garam dalam diri kita. Memiliki Injil yang tidak boleh dicampur dengan yang lain. Harus murni Injil. Iman kepada Yesus Kristus satu-satunya. Itu murni garam. Jangan dicampur. Nah, itulah sebabnya Injil, firman Allah, Alkitab selalu menegaskan, janganlah kamu bergaul dengan berhala-berhala, dengan semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Terang tidak bisa disatukan dengan gelap. Mutiara tidak boleh dibuang ke babi. Itu adalah pengajaran-pengajaran Yesus tentang bagaimana dimurnikannya hal-hal yang mulia dari Allah. Manusia tidak boleh merusak apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang murni, apa yang benar, apa yang suci, jangan dirusakkan oleh manusia. Kalau ingin hidup berbahagia, itulah yang Yesus sampaikan. Itulah yang Yesus ajarkan. Belajarlah daripadaku, supaya kamu berbahagia, supaya kamu selamat, supaya kamu memiliki masa depan yang baik di dunia ini. Bahkan masa depan tentang keselamatan di surga, kamu akan menempati tempat-tempat yang terbaik di surga ketika kamu belajar daripadaku. Itu kata Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya betapa berharga dan mulianya
hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah membuka dan memberikan jaminan kepastian semua itu, dan sudah menjadi tanda-tanda di dunia ini. Orang yang meninggalkan Yesus, tandanya akan terjadi banyak bencana. Itu seperti itu. Maka manusia harus sadar dengan pengetahuan itu, maka dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Itu tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif ketiga. Hanya dua, yang satu yang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, yang satu datang kepada Tuhan Yesus. Itu seperti itu. Sehingga kalau manusia tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka dia datang kepada dunia ini. Nah, itulah sebabnya tidak bisa ada campuran. Tidak boleh ada campuran dunia dan kerajaan surga. Maka disinilah harus pilihan yang tepat bagi kita. Manusia yang berhikmat adalah datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Dia karena Dia memanggil, Dia memberikan perintah, belajarlah daripadaku. Saudaraku, maka untuk kita melihat memasuki hari-hari hidup kita, pengalaman hidup kita, kita harus mendengar Injil. Kita harus selalu memohon kepada Tuhan untuk memberikan kebenarannya kepada kita, dan kita menjalani dalam pengalaman hidup kita. Dan ini sebagai orang percaya hari ini, kita harus memiliki pegangan bagaimana apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Datanglah, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus. Akuilah dosamu dalam hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengampuni dosa-dosamu. Karena proses hidup ini adalah proses belajar. Hidup ini adalah proses belajar. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Maka berbahagialah orang yang mengaku dosanya. Disinilah proses belajar. Tuhan memaklumi bahwa manusia itu memang berdosa, maka manusia harus bertobat, mengaku dosanya. Di sini adalah hal yang benar, bukan untuk memalukan manusia. Memang manusia telah diketahui oleh Allah, mereka telah dibodohi oleh iblis, dicobai oleh iblis sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan inilah kita harus sadar bahwa kita datang kepada Tuhan untuk menemukan hak hidup kita sebagai manusia, untuk bisa diterima di hadapan Allah. Itulah hak hidup kita, ialah datang kepada Allah. Kita adalah milik Allah, ciptaannya Dia, maka kita harus kembali kepada Dia. Inilah Yesus berkata, belajarlah daripadaku, maka kamu akan menemukan Allah. Kamu akan menerima segala kebenaran Allah, hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan masuk dengan penuh kekayaan Allah. Kesempurnaan yang datang dari Allah hanya dalam Yesus Kristus. Injilnya itu akan menolong kita umat manusia di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, mari kita masuk di dalam doa kita, dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami telah diteguhkan, dikuatkan lagi dengan firman-Mu. Kami belajar dan kami telah mendengar akan firman-Mu, kehendak-Mu. Engkau berkata, belajarlah daripadaku, katamu Tuhan Yesus. Maka kami telah datang mendengar firman-Mu, maka kami pun mengerti, memahami, maka kami akan mengalami dan mempraktekkan dalam hidup kami tentang pengenalan akan Allah, kebenaran, tentang keselamatan, tentang berkat, tentang pengakuan dosa, pengampunan dosa, bahwa kami pun harus masuk dalam proses pengakuan dosa, dan itulah proses belajar. Kami bersyukur Tuhan bahwa hidup masa akan datang itu tergantung daripada apa yang kami buat hari ini. Belajar hari ini tunduk kepada Kristus Yesus dan mendengar firman-Mu, itu adalah merupakan keputusan yang harus kami buat untuk menentukan masa depan. Maka hari ini kami datang kepada-Mu Bapa. Kami juga mengaku segala kesalahan-kesalahan kami, bahwa kami pun adalah manusia yang berdosa. Kami tidak luput dari dosa. Kami harus mengaku setiap dosa, pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap, dan bahkan iman yang sering goncang, bahkan khawatir, takut, dan segala macam. Itu semua mendatangkan keberdosaan kami. Maka kami mau datang kepada Tuhan mengaku dosa kami, bahwa perbuatan mujizat yang Tuhan buat itu pertanda bahwa Tuhan datang hadir di tengah kami, supaya kami sadar kami mengaku dosa kami,
kami, bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan, mengampuni, dan memberkati hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Maka hari ini kami datang kepadamu. Setelah kami mengerti firman-Mu, kami pun mengakui dosa kami. Kami mau masuk dalam pengalaman hidup kami hanya dengan Injil Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus tanpa harus menambahkan kepada hal-hal yang lain, baik adat istiadat, tradisi, dan pengetahuan manusia yang manusia bangun di dunia ini tanpa dasar kesucian. Maka di dalam Injil Yesus Kristus itu adalah sumber kesucian yang Tuhan sediakan bagi umat manusia di muka bumi, sehingga manusia bisa berbahagia memasuki hari-hari ke depan, sehingga terlepas dari malapetaka, mara bahaya, bahkan juga penyakit, bahkan krisis-krisis yang sedang terjadi. Tuhan, ampuni kami supaya kami bisa melihat hari yang cerah, yang berbahagia, damai sejahtera, duduk dengan menikmati kasih sukacita, menyanyikan nyanyian pujian kepadamu. Maka kami berdoa hari ini, ampuni setiap orang yang ada di belahan bumi ini, di negeri kami, di belahan bumi yang lain, dari dosa-dosa, kesadaran bahwa kami perlu mengaku dosa, supaya kami mengalami pengampunan, sehingga Tuhan melepaskan kami dari ancaman-ancaman maut, dari ancaman-ancaman kematian oleh karena virus corona, penyakit yang diderita oleh manusia. Ya Bapa, itulah sebabnya kami berdoa sebelum masa-masa ini mencapai titik puncaknya, masa-masa penderitaan yang melanda banyak orang, seluruh orang masyarakat di sekitar kami, di sekitar bangsa kami, di sekitar dunia ini. Maka kami berdoa biar hari ini melalui firman kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami belajar kebenaran, pengenalan akan Tuhan, pengetahuan tentang kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi umat manusia. Maka kami datang menyembahmu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Roh Kudus memenuhi kami. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu mengampuni dosa-dosa kami umat manusia. Tuhan melakukan semua itu demi kasih karunia yang Tuhan sediakan, supaya kami tidak mengandalkan pengetahuan kami sebagai manusia, kami tidak mengandalkan kepandaian kami sebagai manusia yang mempelajari alam ini. Tuhan, kami datang kepadamu, kami memanggil namamu, menyerukan namamu Tuhan Yesus. Datanglah dan kasihanilah kami, berkatilah kami, pulihkan kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami banyak gangguan, ketakutan, kegelisahan. Datanglah, lawat mereka, setiap mereka di tempat tidur mereka, rumah mereka, hiburkan mereka, dan bahkan ajarkan mereka tentang pengenalan akan Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengampuni dosa, dan biarkan pulihkan mereka, hati jiwa mereka datang kembali tunduk di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tanganmu kehidupan kami, umatmu, jemaatmu, gerejamu, bangsa kami, dan negara kami ke dalam tanganmu Tuhan. Biarlah Engkau sendirilah datang mengasihani. Kami tahu Engkau sedang melawat bangsa kami, maka datanglah mengampuni kami dosa-dosa kesalahan kami, dosa masa lalu kami 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, yang kami perbuat salah, kesombongan, keangkuhan, semua keserakahan, ketidakadilan, semua dosa-dosa kami ampuni Tuhan. Bahwa kami bukalah hari ke depan kami ini dengan penuh kasih. Biar kami saling mengampuni, kami melupakan kesalahan orang-orang lain, biarlah semua saling mengampuni. Maka hari ini Tuhan, kami belajar daripadamu bagaimana hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih. Maka kami naikkan segala doa sahabat kami ini. Kami percaya kami masuk hari besok dengan penuh kasih, kuasa, damai sejahtera, kelepasan dari segala kesukaran-kesukaran. Kami akan masuk dalam dunia bekerja dengan menikmati hasil jerih payah kami, keringat kami. Kami akan makan, minum, bergembira, bersuka cita, menghirup udara dengan segar, dengan penuh sukacita lagi. Tuhan memberkati semua umatmu yang berada di berbagai dunia ini, belahan dunia ini. Engkau lawat dan berkati. Maka kemuliaan bagi nama Tuhan ada di tengah kami di bumi ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, dan nama Tuhan ditinggikan. Namamu Yesus Kristus kami puji selama-lamanya. Kami bersyukur karena kuasa mujizat yang Tuhan akan kerjakan di tengah kami hari ini, besok, seterusnya. Kami percaya kami berjalan dengan kuat. Maka turunlah anugerah dari surga, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus menyertai kami, menghiburkan kami, memperkaya kami, memberkati kami yang bekerja di ladang, di kantor, di swasta, wira swasta, di pemerintahan, berkati di rumah tangga setiap orang yang membutuhkan berkat Tuhan hari-hari ini. Biarlah Tuhan lawat mereka, berbicara dan berharap kepadamu saja. Tiada
tempat lain kami bisa mendapatkan berkat kehidupan hanya datang kepadamu Bapa dalam Yesus Kristus. Terangilah ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, dan kami menaikkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih, kasih firman kami telah datang kepadamu, karena kami telah percaya dan kami menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.